Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, kita ada di acara RTK Ramadan Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, kali ini kita bersama dengan saya Saca dan Bu Marlinda Alis Suyekti SPD. Ya. Nah, kita akan bertema Ramadan banjir hadiah. Sebelum kita lanjut, kita akan saksikan video berikut. Dengan saya. Nah, silakan untuk membahas temanya. Ya, terima kasih Mas Saka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak yang berbahagia, Mas Saca dan juga Mas Satrio yang ada di studio. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan juga kurnia-Nya sehingga pada saat ini kita dapat berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan nyaman, lancar, tanpa halangan apapun. Karena apa? Karena tidak sedikit saudara-saudara kita di luar sana, teman-teman kita mungkin bahkan itu ada yang sudah tidak punya kesempatan bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Mungkin ada yang sudah meninggal saudara kita, sehingga di Ramadan ini kita tidak menjalani bersama-sama lagi. Atau mungkin ada teman kita yang sedang sakit atau saudara kita yang sedang sakit, sehingga mungkin tidak bisa menjalankan puasa, atau bisa berpuasa tapi tidak bisa berangkat ke masjid, mungkin kakinya sakit. Nah, alhamdulillah kita di Ramadan kali ini dapat menjalankan ibadah puasa dengan kondisi sehat, bisa beribadah dengan nyaman dan lancar seperti itu. Nah, hari ini Bu Linda akan mengajak anak-anak semua dan juga yang ada di rumah dan juga yang ada di studio untuk membahas tema tentang Ramadan banjir hadiah. Nah, Mas Saca udah pernah dapat hadiah belum? Hadiah belum, saya belum pernah. Oh, belum pernah dapat hadiah. Kira-kira kalau orang dapat hadiah itu bakal seneng apa enggak? Oh, senang sekali. Senang sekali, yang belum pernah dapat aja pengen dapat ya? Iya. Iya. Nah, hadiah itu macam-macam. Kita dapat hadiah dari orang aja kita udah seneng. Misalnya, oh kita Kak Tanto mau bagi-bagi hadiah nih buat anak TI. Syaratnya nanti semuanya rajin belajar, ya kan? Oh, anak-anak berlomba-lomba untuk rajin belajar. Kemudian ibu-ibu nih bulan Ramadan di toko-toko ada diskon besar-besaran, ada beli 1 dapat 2 atau diskon 50%. Wah, berbondong-bondong untuk berbelanja karena ternyata kita itu senang kalau dapat hadiah, ya. Nah, di bulan Ramadan ini Allah itu bagi-bagi hadiah ke kita semua, tidak dibatasi, siapa aja boleh ngambil hadiah sebanyak-banyaknya. Anak-anak mau gak nih dapat hadiah dari Allah? Mau banget. Mau banget. Nah, kalau tadi kakak Tanto itu mau kasih hadiah ada syaratnya. Anak-anak harus rajin belajar. Mungkin anak-anak juga kalau di rumah mau dapat hadiah dari bapak ibunya ada syaratnya dari bapak ibunya. Nanti kalau puasanya penuh 30 hari mau dikasih hadiah sama bapak ibunya mungkin. Nah, terus kalau ibu-ibu yang dapat diskon di toko itu mungkin ada syaratnya juga. Belanja 100.000 nanti dapat kupon undian 3 atau 5, atau beli 2 dapat 1. Beli 2 dapat 1 rugi ya Pak untung itu? Beli 2 dapat 1 ya enggak lah. Rugi apa untung? Untung. Rugi, beli 2 dapatnya 1. Untung ya. Berarti nanti kita dapat berapa totalnya? 3. 3, iya. Berarti nanti
beli 2 dapat 1 lagi, dapat hadiah 1, kita jadi punya 3. Nah kalau mau dapat hadiah belinya 2, ya kan? Nah Allah juga di bulan Ramadan ini semuanya boleh ambil hadiah cuma-cuma, bebas mana hadiah yang mau diambil, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, jadi syaratnya ada 2. 1 beriman, yang kedua berpuasa. Nah, kalau kita beriman, jadi yang wajib berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, perintahnya untuk orang yang beriman. Nah, nanti yang akan dapat hadiah itu adalah orang yang beriman dan berpuasa. Beriman dan berpuasa. Nah, orang yang beriman dan berpuasa itu nanti sepanjang Ramadan boleh ngambil hadiah apapun yang Allah siapkan. Ada apa saja hadiahnya? Yang pertama, berlimpah pahala. Dari sebuah hadis Nabi itu disampaikan bahwa pahala di bulan Ramadan itu diibaratkan dilipatkan 10 bahkan sampai ratusan berlipat-lipat. Nggak cuma beli 2 dapat 1, tapi melakukan satu ibadah, amalannya, pahalanya itu berlipat-lipat, bahkan sampai ratusan. Pahala puasa itu bahkan sampai tak terhingga, haknya Allah yang nanti yang akan membalas. Nah, jadi mari gunakan kesempatan kita itu untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan puasa. Dari kapan? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita berlomba-lomba memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk mencari pahala. Dari bangun tidur, kita sahur, itu kita udah mendapatkan keberkahan dari sahur itu. Dilanjutkan sholat subuh. Nah, itu juga kita akan dapat pahala yang berlipat dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Dalam 1 tahun ada berapa bulan, Mas Acan? Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, salah satunya bulan Ramadan. Kalau di 11 bulan yang lain itu pahalanya biasa-biasa aja. Di bulan Ramadan amal kebaikan, amal ibadah kita itu akan dilipat gandakan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali. Maka mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan beribadah. Sebelum kita lanjut, kita akan break sebentar. Melanjutkan topik hari ini. Silakan dilanjutkan. Oke, tadi kita sampai mana ya? Ada hadiah berupa pahala yang melimpah yang pertama. Allah melimpahkan berapa tadi? 10 hingga ratusan kali lipat. Nah, bahkan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 malam. Tahu nggak itu malam apa? Apa tuh namanya, Lailatul Qadar? Pintar sekali Lailatul Qadar. Jadi di surat Al-Qadar ayat ketiga itu disampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita sholat isya di malam pas malam Lailatul Qadar, itu sholat isya kita itu lebih baik dari sholat yang sepanjang 1000 bulan. 1000 bulan, gak cuma 2 hari 3 hari, tapi kita kayak 1000 bulan sholat isya terus. Di bulan Ramadan ada sholat tarawih yang menghapus dosa yang sudah lalu. Itu kalau kita pas malam Lailatul Qadar kita sholat tarawih, itu kita kayak sholat sepanjang 1000 bulan. Kalau kita baca Quran di malam Lailatul Qadar itu, kita kayak baca Quran sepanjang 1000 bulan. Pahalanya gitu. Banyak banget toh. Oh, tabungan pahala kita, keranjang pahala kita itu sampai penuh. Ditambah lagi kita punya keranjang yang lain, penuh lagi. Nah, pahala itu akan bermanfaat kapan?
besok di Akhirat. akhirat. Jadi kita itu kan hidup dari dulu di alam ruh, di kandungan ibu kita, sekarang di dunia, besok di akhirat. Sebelum ke akhirat itu kita akan melewati sebuah fase kematian. Terus kita di alam kubur. Nah, di alam kubur itu nanti yang akan menemani kita itu siapa? Ya amal ibadah kita itu, pahala kita itu, keranjang pahala yang kita cari di bulan Ramadan itu tadi. Nah, nanti yang akan menerangi kita di kubur kita, ini kan kita di studio nih, terang, ada jendelanya, bersih, kita bisa menghirup udara dengan bebas. Kalau di alam kubur, sempit, ditimbun tanah, gelap, nggak ada lampu. Nah, itu nanti yang akan menerangi alam kubur kita itu ya pahala-pahala kita itu tadi, bacaan Quran kita. Yang akan bikin lapang alam kubur kita itu apa ya, pahala kita itu tadi. Kalau kita itu punya dua keranjang, yang satu keranjang dosa karena perbuatan tidak baik kita, karena kita tidak taat sama Allah, itu nanti keranjang dosa kita itu akan terisi. Nah, yang satu lagi keranjang amal soleh, pahala. Nah, keranjang amal soleh ini nanti yang akan menerangi kubur kita, yang menemani kita di sana. Yang menemani kita itu bukan handphone kita yang tiap hari kita sentuh-sentuh, kita buka-buka gitu. HP-nya ditinggal kalau sudah meninggal. Siapa yang sekarang orang yang paling Saka sayangi? Orang tua. Paling Saka sayangi ya. Kira-kira orang yang paling kita sayangi itu kalau kita meninggal, kita dikubur, mereka akan nemenin kita nggak? Enggak, ya kan? Yang nemenin siapa? Amal soleh kita. Jadi ayo kita gunakan Ramadan ini untuk berburu hadiah berupa pahala dengan menjalankan amal soleh, menjalankan ibadah dengan maksimal. Tentu ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah, bukan karena pengen dilihat wah oleh teman, saudara, tetangga, atau bapak ibu guru. Aku mau berangkat subuhan, soalnya kalau ke masjid itu ketemu sama temenku yang ganteng atau temenku yang cantik. Nah, itu niatnya sudah tidak lurus lagi mencari ridho Allah. Jadi kalau kita beribadah, berpuasa, membantu orang tua, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian sholat tarawih, itu bismillah lillahi ta'ala, karena Allah mencari ridhonya Allah. Dalam rangka taat kepada Allah, kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu tadi hadiah yang pertama dari Allah. Allah bagi-bagi apa tadi namanya? Pahala melimpah ruah. Ya, sebelum kita lanjut ya Bu, kita lanjutin lagi ya. Silakan untuk melanjutkan. Ya. Nah, hadiah yang pertama adalah pahala. Melimpah ruah, dilipat gandakan sampai ratusan. Nah, hadiah yang kedua dari Allah, kejutannya adalah di bulan Ramadan ini untuk orang yang beriman dan berpuasa adalah dihapusnya dosa-dosa. Jadi keranjang dosa kita itu, kalau setahun kemarin kita sering berbuat salah, kita kadang nakali temennya, jahilin temennya sampai temennya sedih, bikin orang tua sedih. Bikin orang tua sedih itu salah nggak? Salah banget. Kalau disuruh ibunya, Saka bantuin mama saku, lagi sibuk mah, padahal dolanan HP, main TikTok, terus apa lagi? Main Instagram. Itu salah, main game. Salah apa enggak? Baik, salah. Nah, kira-kira orang tuanya jadi sedih nggak? Sedih. Boleh diulang nggak? Ya enggak. Ini tuh sama Allah keranjang dosanya itu ada nodanya, ada isinya, karena kita menyakiti hati orang tua. Terus misalnya anak-anak pernah lupa sholat enggak sih? Kalau lupa sholat ya? Iya. Lupanya itu disengaja, udah denger adzan, gitu. Gitu. Nah, itu namanya menunda-nunda sholat. Nah, itu kok menunda-nunda sholat sampai akhirnya waktu
habis. Waduh, padahal sholat itu wajib, kalau nggak dilaksanakan kita dosa. Nah, keranjang dosanya ada isinya nih. Nah, Ramadan ini Allah kasih kejutan. Keranjang dosanya bisa dicuci, isinya diilangi. Karena di bulan Ramadan itu bulan pengampunan, asal kita bertobat. Bertobat tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik itu. Allah itu maha melihat, maha tahu isi hati kita. Saka, Satrio, Yustri, Bulinda, itu tobatnya beneran apa nek aku sih yo? Itu Allah tahu. Jadi kita harus bismillah, sering-sering beristighfar. Kalau udah tergoda mau sholat langsung astagfirullah, sholat sekarang aja, langsung kudu terus sholat, gitu ya. Itu. Nah, di bulan Ramadan ini Allah kasih kejutan, keranjang dosanya bisa berkurang dengan cara kita tobat, kita berdoa minta ampunan, istighfar, terus kita rajin sholat tarawih. Ternyata selain dapat pahala, sholat tarawih itu bisa menghapus dosa yang sudah lalu. Siapa yang rajin tarawih di Ramadan ini? Saya. Pintar. Ada belumnya belum tarawih? Dilanjutkan sampai nanti di hari ke-30. Jangan sampai nanti pas akhir-akhir itu, waduh Bu, aku tadi ngabuburit terus sampai rumah itu jam 9, terus aku capek, tahu-tahu bangun pas sahur nggak kelewat tarawihnya. Aduh, sayang banget ya. Kita harus pandai-pandai memilih kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Jangan sampai tarawih kita kelewat, jangan sampai sahur kita kelewat ya. Seperti itu. Jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal yang sia-sia. Main game boleh, tapi dibatasi 10 menit aja. Yang lain untuk apa Bu? Ngantuk nanti aku, lemes nunggu buka puasa. Bisa tadarus, baca Quran di bulan Ramadan itu pahalanya berlimpah. Ayo kita isi keranjang pahala kita sebanyak-banyaknya. Mumpung Allah lagi bagi-bagi hadiah, lagi obral pahala, ya kan? Itu hadiahnya tadi yang dari Allah, yang pertama pahala, yang kedua ampunan dari dosa-dosa kita, yang ketiga apa? Dikabulkannya doa-doa kita. Nah, di bulan puasa ini Allah mengabulkan doa-doa orang yang beriman dan berpuasa. Banyak waktu-waktu mustajab sepanjang kita berpuasa, dari pagi subuh sampai maghrib, itu doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah. Makanya kita banyak-banyak berdoa ya. Terus tiba-tiba turun hujan nih siang-siang atau malam-malam. Nah, kadang kita kalau turun hujan sedih apa senang? Senang. Kenapa kok senang? Bisa karena turun hujan bersyukur ya, pintar anak-anak. Turun hujan itu senang ya. Karena apa? Di saat hujan itu adalah salah satu waktu mustajabnya berdoa. Coba di bulan Ramadan, pas nggak Ramadan aja waktu hujan itu adalah waktu mustajab berdoa. Apalagi di bulan Ramadan hujan. Wah, ini saat tepat untuk berdoa. Ya, itu kita akan iklan lagi. Oke. Pemirsa, kita akan baik pemirsa, kita kembali lagi. Ya, Bu, silakan lanjutin lagi. Oke, kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutin lagi soal hadiah Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Ada banyak waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang sering kita lupakan, ada dua yang sering kita lupakan. Karena kita keasikan sama hal yang lain. Apa sih yang ditunggu kalau puasa, orang puasa itu yang ditunggu apa? Makan. Duit kata Satrio. Emang kok puasa tuh dapat duit? Oh, dapat THR. Coba. Ya, nanti di akhirnya dapat THR ya. Yang ditunggu makan kalau pas puasa. Endingnya dapat THR kata Satrio, dapat duit ya. Betul. Nah, ternyata kita tuh nunggu-nunggu buka puasa terus makan seneng banget. Udah azan maghrib langsung minum. Minumnya nggak cuma air putih, minum kurma yang manis, minum air putih, minum es teh jumbo, minum subuh
buah, apalagi Coca-Cola. Coca-Cola, apalagi aduh iklan ini. Terus apalagi? Gorengan. Kita asik makan sampai lupa berdoa. Ternyata saat berbuka itu adalah saat yang mustajab juga untuk berdoa, dikabulkan oleh Allah. Jadi anak-anak, mulai hari ini nih kita udah tahu ya, oh saat berbuka itu saat dikabulkannya doa. Nanti kita mau azan, berdoa, mau makan, terus kita berbuka, kemudian berdoa syukur setelah berbuka. Nah, itu kita bisa doa. Bisa dilanjutkan dengan berdoa, sholat maghrib langsung berdoa boleh, setelah makan kita lanjut berdoa. Anak-anak punya keinginan apa di bulan Ramadan ini? Misalnya, ya Allah aku pengen tahun ini pengen duit, kata Satrio. Ya Allah aku pengen duit, boleh lah. Ya Allah aku pengen tahun ini udah kelas berapa? Kelas 11, kelas 11. Ya Allah aku pengen tambah pinter ngedit videonya, aku pengen punya kamera yang apa gitu. Minta sama Allah di waktu kita berbuka. Itu yang pertama. Karena makan kita sampai lupa kalau ternyata waktu berbuka itu mustajab untuk berdoa. Yang kedua juga karena makan kedua di bulan Ramadan itu waktu apa? Sahur. Waktu sahur itu juga Allah mengabulkan doa-doa kita. Karena apa? Sepertiga waktu malam yang terakhir itu Allah turun ke bumi dan mendengarkan permintaan hambanya, termasuk sampai di waktu sahur. Kadang kita lupa, wah sudah terhidang makanan yang banyak, kita langsung asik makan, lupa ini Allah nunggu kita berdoa, ini kita mau minta apa gitu. Jadi di salah-salah waktu kita bisa berdoa, sebelum sahur kita bisa berdoa dulu, ya Allah aku pengen naik gaji, ya Allah aku pengen apa ya, duit lagi Satrio. Duit lagi. Biar dapat duit berarti harus pinter, biar besok bisa kerja, ya kan? Terus dapat duit berarti anak-anak harus berdoa, ya Allah aku pengen pinter, pandaikan aku ya Allah, biar besok kalau lulus terus dapat kerja, dapat penghasilan yang layak, aku punya uang yang banyak. Uangnya untuk apa? Bisa untuk sedekah di sepanjang bulan ataupun di bulan Ramadan, karena sedekah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan, ya. Apa kata Satria? Ada infak ke yatim piatu. Atau diinfakkan ke yatim piatu. Pinter sekali seperti itu. Nah itu tadi 3 hadiah dari Allah. Yang pertama dikasih pahala, Allah obral pahala. Yang kedua Allah kasih kejutan, dosa-dosanya diampuni, tapi ada syaratnya tadi. Yang ketiga dikabulkan doa-doa kita. Nah yang keempat Allah kasih kejutan, Allah kasih hadiah buat orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang beriman dan berpuasa. Apa hadiahnya? Dikasih pintu khusus untuk masuk surga, namanya pintu Ar-Rayyan, khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan berpuasa. Jadi kalau kita misalnya pergi ke undangan, ke gedung, itu kan kadang ada karpet merah yang mau dilewati oleh tamu-tamu istimewa, ya toh? Yang nggak istimewa antri yang panjang. Nah, Allah juga punya pintu istimewa untuk tamu-tamu istimewanya, pintu khusus untuk yang beriman dan berpuasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu nanti dibuka. Yang puasa sudah beres masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Terus begitu yang puasa udah habis, pintu Ar-Rayyannya ditutup lagi. Nah, yang nggak puasa, beriman tapi nggak berpuasa, nggak boleh lewat pintu Ar-Rayyan. Dilarang, nggak boleh. Yang nggak puasa kata Satrio di neraka karena dia tidak menjalankan perintah Allah. Nah itu tadi kejutan-kejutan, hadiah-hadiah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Yuk kita, ini Ramadannya puasanya udah dapat berapa hari? Aku 7. Kamu 7. Sekarang kita udah 8. Ini hari ke-8. Nah, masih ada berapa hari lagi? Berapa hari? 10-11 April. Masih ada 22 hari lagi. Mari kita gunakan yang 22 hari itu untuk menangkap banyak hadiah dari Allah. Yang banjir hadiah tadi, yang berlimpah hadiah dari Allah itu, ayo kita tangkap. Yang amal soleh, yang pahalanya kita
kita kumpulin sebanyak-banyaknya biar keranjang amal soleh kita itu banyak. Yang kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mengurangi isi keranjang dosa kita gunakan juga. Banyak-banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rajin-rajin sholat tarawih, ya kan? Rajin membantu orang tua. Perbuatan yang kemarin kita tuh bisa loh merenung. Tadi tuh aku sebenarnya udah salah loh nakali temanku. Tadi itu aku dikasih tahu ibuku, aku malah ngeyel, ibuku jadi sedih, udah salah. Terus kita berjanji tidak akan mengulangi itu lagi. Nah itu namanya tobat ya. Itu juga akan mengurangi dosa-dosa kita. Ayo kita gunakan. Terus kita gunakan waktu-waktu yang mustajab itu untuk berdoa. Ini siang hari kayak gini, itu kita berdoa, itu kita dikabulkan. Nah, kita lagi puasa nih. Ada yang nggak puasa? Saka puasa nggak? Puasa. Satria? Full. Sip. Alhamdulillah. Nah, kita bisa berdoa. Kita bisa belajar berdoa, ya kan? Jadi nanti kita banyak permintaan kita yang Allah dengar, Allah kabulkan insya Allah, ya kan? Terus yang keempat, kejutannya besok adalah insya Allah kita dapat pintu apa ya? Surga. Masuk surga lewat pintu apa ya? Syaratnya kita harus melakukan ibadah itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya hanya untuk mencari ridhonya Allah, bukan karena ingin dipuji rajin, atau bukan karena ingin ke masjid biar ketemu temanku yang ganteng atau yang cantik, ya kan? Bukan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini materinya cukup sekian. Permisa, kita akan sesi bertanya-tanya. Ini dari Tanya jawab. kelas ini semua. Kelas ini ada 11 lain. Ini dari Satrio, ya. Anak kecil wajib berpuasa tidak? Anak kecil wajib berpuasa enggak ya? Nah, yang wajib berpuasa adalah orang yang beriman dan sudah balik. Nah, kalau anak kecil dia belum balik, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi bisa belajar agar nanti pas udah balik nggak kaget. Nah, jadi anak-anak di rumah yang masih TK, masih SD kelas 1, kelas 2 itu bisa belajar berpuasa. Caranya gimana? Tetap ikut bangun sahur bapak ibunya. Terus nanti latihan puasa. Kalau kuatnya baru sampai jam 9, nggak apa-apa, nanti jam 9 maem. Tapi dia udah belajar menahan untuk tidak makan dan minum beberapa jam. Nanti hari berikutnya ditambahi lagi. Oh, kemarin baru sampai jam 9, besok sampai jam 10. Besoknya lagi naik lagi sampai jam 11, naik lagi sampai jam 12, sampai suatu ketika sudah balik, sudah berusia 7 tahun, itu sudah bisa puasa dari azan subuh sampai azan maghrib, gitu ya. Nah, kedua pertanyaan Ada dari Yustri, ya. Kalau sakit bagaimana puasanya? Kalau sakit bagaimana puasanya ya? Kalau lagi sakit itu jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini ada Quran enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada kita lihat di handphone ya. Kita cari. Sebentar. Coba nanti saat yang bacakan. Nanti kalau orang sakit itu ini surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayatnya 185. Mana nih? Ini. Coba dibaca nih, yang artinya aja. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalam diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau berjalan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangnya
dan hendaklah kamu mengaguhkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Iya, jadi di Al-Baqarah ayat 185 tadi Allah menjelaskan kalau yang sakit, nah Allah itu memberikan kemudahan, tidak menyulitkan, tidak memberatkan hamba-hambanya. Jadi kalau yang sakit itu boleh tidak berpuasa dan mengganti besok setelah Ramadan itu mengganti sejumlah dia tidak puasa. Misalnya nih, anak-anak sekarang ada yang lagi sakit, terus nggak puasa, nggak puasanya 3 hari. Nah besok setelah Lebaran itu mengganti 3 hari juga sebagai pengganti yang hari Ramadan tidak puasa. Jadi boleh tidak puasa tapi wajib mengganti besok setelah Lebaran. Gitu ya. Dari L. Kalau tidak punya uang, sodakohnya bagaimana? Kalau tidak punya uang, sodakohnya gimana Ya ya? beliin perak kalau nggak emas. Dengan apa? Perak kalau nggak emas. Kata Satrio dengan Emas dan perak. Oh, kalau nggak punya uang tapi punya emas dan perak boleh sodakoh pakai emas dan perak. Tapi kalau nggak punya uang, nggak punya emas, nggak punya perak, sodakohnya gimana? Ya baju. Oh, boleh sodakoh baju yang dimiliki. Nah, pintar. Oh, di rumah punya baju yang masih layak pakai, yang masih bagus atau masih baru bahkan. Karena setiap tahun diberikan ibunya baju baru, tantenya beliin baju baru, neneknya beliin baju baru, akhirnya baju barunya masih ada banyak. Terus mau disedekahkan boleh, nggak harus uang. Kalau baju baru nggak punya uang, nggak punya emas, nggak punya perak, nggak punya, sodakohnya pakai apa? Ya. Rasulullah pernah menyampaikan diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Wah, kita ramah sama orang, kita senyum sama orang itu udah sedekah. Nggak punya uang bisa sedekah dengan tersenyum. Terus dengan apa lagi? Memberikan petunjuk. Misalnya ada orang tersesat, mencari alamat. Mas Saka, ini rumahnya Mas Satrio itu sebelah mana? Lewat jalan yang mana? Terus Saka nunjukin, ibu nanti lurus, terus belok kanan, ketemu rumah warnanya merah. Nah itu rumahnya Satrio. Nah karena Bu Linda tadi nggak ngerti, tanya Saka, jadi ketemu rumahnya Satrio. Nah petunjuk yang diberikan Saka tadi udah jadi sudah rumahnya Saka. Terus apalagi? Memberikan peringatan kepada orang lain agar apa? Berbuat baik, agar mau beribadah, itu juga sedekah. Misalnya udah azan zuhur, teman-temannya masih asik ngetek di ruang TK. Teman-teman, ayo sekarang kita sholat, udah azan zuhur, nah itu udah sedekah. Ngajak teman-temannya berbuat baik itu udah sedekah. Terus misalnya dari kelas TIK mau ke musola, di tangga itu ada batu besar di tengah-tengah. Terus kita ambil, kita turunkan di tempat yang pinggir di taman. Nah, tindakan kita itu udah sedekah. Mengambil hal-hal yang menghalangi perjalanan. Ada di jalan, di jalan, di desa. Di Saka itu tinggalnya di kota apa di desa? Kota. Oh di kota. Di kota itu ada pohon kelapa nggak? Enggak ada. Oh nggak ada. Satrio tinggalnya di kota apa di desa? Di kota. Di kota juga? Iya. Oh, Bu Linda yang tinggalnya di desa. Karena Bu Linda itu tinggalnya di desa, itu di pinggir jalan itu kadang ada pohon kelapa, ada pohon yang lain. Nah, pohon kelapa itu kan daunnya panjang, ada tulangnya. Itu kadang kalau udah kering jatuh di jalan. Nah, kalau Bu Linda lewat, ada daun kelapa yang di tengah jalan atau ada duri, Bu Linda singkirkan. Nah, itu udah jadi sedekahnya Bu Linda. Nah, ternyata sedekah itu kalau kita nggak punya uang, tidak harus dengan uang, bisa dengan itu tadi, senyum, membantu orang, membuat temannya ada yang lagi sedih, dihibur. Nah itu juga udah sedekah.
ada teman yang nakal di bulan Ramadan harus bagaimana? Jadi bully. Kok dibully? Nanti kita sama-sama nakal dong. Iya kan? Iya. Membuli itu baik apa enggak sih? Enggak. Jadi membuli itu tidak baik. Meskipun kita membuli orang yang enggak baik itu enggak boleh. Kita kalau ada orang yang berbuat tidak baik itu kita jangan membuli, tapi menasehati ya, agar orang tadi tidak melanjutkan perbuatan tidak baiknya. Misalnya tadi pertanyaannya kalau ada teman yang berbuat tidak baik, kita harus gimana? Satu, kita harus memperingatkan, itu salah, jangan dilakukan. Yang kedua, kalau dia malah pas kita ingetin, misalnya siapa ya, Bu Linda ngajakin Saka, itu sepatunya Satrio kita umpetin aja yuk. Terus Saka nggak boleh Bu Linda. Nah itu Saka pinter. Tapi terus kalau pas Saka bilang, nggak boleh Bu Linda, nggak apa-apa, ini cuma bercanda, kita umpetin yuk. Nah Saka terus ikut-ikutan, yuk kita umpetin aja. Sampai Satrio sedih, nangis. Dia kan marah karena sepatunya hilang. Nah itu tidak baik. Kalau ada temannya mau berbuat baik, mau berbuat nggak baik, mau berbuat nakal, kita harus mengingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, kita nggak boleh ikut-ikutan, ya. Kalau kita tidak bisa mengingatkan, kita sampaikan ke orang yang lebih dewasa. Kalau di sekolah ke bapak ibu guru, kalau di rumah bisa ke bapak ibunya. Agar orang yang lebih dewasa itu tadi yang memberi nasihat. Sambil kita, kalau kita sudah menyampaikan ke orang yang dewasa, orang dewasa yang memberikan nasihat, kita bisa mendoakan teman kita yang belum baik itu agar bisa baik. Kalau tetap udah didoakan, udah diperingatkan sama orang dewasa, tetap aja berbuat tidak baik, bagaimana? Yang penting kita tidak tiru-tiru, tidak ikut-ikutan berbuat tidak baik. Caranya jangan bermain sama orang yang tidak baik, karena kalau kita bermain sama yang orang tidak baik, lama-lama kita akan ikut-ikutan. Kayak orang yang jual minyak wangi, kalau kita berteman sama orang yang jual minyak wangi, itu nanti kita akan kena harumnya, wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, itu bikin bermain api, pandai besi, nanti kita akan kecipratan apinya, akan ketularan. Jadi kalau kita berteman itu dengan orang yang soleh, sombong. Kalau kita berteman dengan orang yang sombong, kita nanti ikutan sombong nggak? Sombong. Iya, nular itu. Sifat kayak gitu tuh nular. Jadi kalau kita belum bisa membentengi diri kita sendiri, lebih baik kita berteman dengan orang-orang yang soleh, agar kita ikut jadi soleh, tambah soleh. Kalau ada teman kita yang malas sholat, sama ada teman kita yang rajin sholat, kita bertemannya dengan yang rajin sholat. Biar ada yang mengingatkan, oh ya sholat zuhur. Tapi kalau sama yang malas sholat, nanti udah ada engkau baik. Terus nanti kita bilang, oh iya engkau baik ya. Ya, jadi kita ikut-ikutan gak rajin, tambah gak rajin. Tapi kita berteman dengan orang-orang yang soleh, yang baik, begitu ya. Baik pemirsa, kita istirahat dulu sebentar. Ya, ini pertanyaan terakhir dari guru saya ya. Tanya apa nih? Nah, bedanya banjir hadiah sama banjir doorprize itu apa ya? Oh, apa ya bedanya banjir hadiah dan banjir doorprize? Bedanya itu cuma huruf sama kata-katanya, Saka. Doorprize itu kan, doorprize itu bahasa apa? Bahasa apa? Inggris. Bahasa Inggris. Kalau hadiah bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi sama. Hanya bahasanya yang beda, diucapkannya beda, tulisannya beda, tapi sama, gitu ya? Nah gitulah pemirsa ya. Nah untuk terakhir nih Bu Linda, kesimpulannya buat pemirsa di sini ataupun di sekitar. Oke, kesimpulannya anak-anak,
Mari kita gunakan, kita manfaatkan waktu yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya. Kita sudah dapat 8 hari di bulan Ramadan ini, masih ada sisa yang sangat panjang. Mari kita manfaatkan untuk beribadah, beramal soleh. Tawaran ibadah, tawaran amal soleh yang ada di depan mata, mari kita ambil. Mari kita berpartisipasi dalam setiap amal soleh yang ditawarkan kepada kita. Kalau ada orang minta bantuan, mari kita bantu. Ada fakir miskin minta bantuan, mari kita bantu. Ada teman kita yang belum baik, mari kita ajak untuk berbuat baik. Seperti itu. Mari kita hidupkan malam-malam kita untuk beribadah. Seperti itu. Ya. Baik Bu Rinda, makasih telah datang di acara RDK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya, sama-sama Mas Saca, Mas Satrio, dan anak-anak di TIK. Semoga program ini menjadi salah satu amal solehnya anak-anak yang ada di TIK dan amal solehnya Bapak Ibu yang ada di sekolah, yang menjadi narasumber dari kemarin dan sampai nanti di akhir Ramadan. Nah, pemirsa gitulah ya. Nah, baik pemirsa, kita akan tutup dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.